Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa masih memberikan kita banyak kesehatan, kenikmatan, sehingga segala aktivitas kita itu masih bisa kita lakukan. Andaikan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita kenikmatan, tentu keseharian kita itu terhalang. Sebab Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau menghitung nikmat-nikmat yang diberikan kepada hambanya, tentu itu tidak bisa kita hitung secara matematika atau secara perhitungan pun itu tidak bisa dihitung. Andaikan ranting-ranting dijadikan sebagai pena dan lautan sebagai tintanya, itu tentu tidak bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita panjatkan salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi sebagai fit dunia wal akhirat, sebagai petunjuk dunia dan akhirat. Nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di muka bumi menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, saya akan menyampaikan sedikit ceramah terkait dengan adab-adab bangun dan tidur. Jadi, kalau kita mau berbicara tentang adab-adab bangun, tentu ini ada anjuran daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan teman-teman sekalian, Islam benar-benar menaruh perhatian yang sangat besar kepada manusia. Di dalam segala urusan, baik urusan agama dan dunianya, di saat lapang maupun sulit, bangun maupun tidur, dikala bepergian maupun menetap, saat makan maupun minum, waktu bagai maupun sedih. Itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun hal, baik yang kecil maupun yang besar, melainkan telah dijelaskan oleh Islam. Dalam aktivitas tidur sendiri, bagi umat muslim sebaiknya tidak melupakan adab-adab sebelum tidur seperti yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Berbicara tentang adab tidur, ada 12 yang saya ketahui yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, muhasabah, ya. Kalau kita berbicara tentang muhasabah, itu adalah introspeksi diri. Jadi, sebelum kita tidur, itu kita dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk muhasabah diri. Mengapa kita perlu muhasabah diri? Karena ini sebelum kita tidur itu perlu kita mengoreksi, ya. Segala perbuatan yang telah dilakukan di siang hari ini sangat dianjurkan bagi setiap muslim.
Lalu jika kita mendapatkan perbuatan itu baik, maka hendaklah memuji Allah Subhanahu wa taala. Jangan memuji diri sendiri. Dan jika sebaliknya, hendaklah kita segera memohon ampunnya kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila muhasabah itu baik. Kemudian yang kedua, adab yang kedua itu kita dianjurkan untuk tidur di awal waktu. Teman ketahui bahwa kalau Rhoma Irama mengatakan bahwa jangan begadang, itu ternyata punya makna besar tersendiri. Adab yang kedua ini adalah tidur seawal waktu dan secepat mungkin. Ya, kita dilarang untuk selalu begadang sampai berlarut-larut untuk tengah malam. Berdasarkan hadis yang bersumber dari Aisyah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur pada awal malam dan bangun pada penghujung malam, lalu beliau melakukan sholat. Ya. Kemudian yang ketiga, adab yang ketiga adalah ini yang sangat dianjurkan, yaitu perlu yang namanya berwudu sebelum tidur dan berbaring miring sebelah kanan. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Bara bin Azib menuturkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu akan tidur, maka berwudulah sebagaimana wudu itu sholat, sebagai mana wudu dalam sholat. Kemudian berbaringlah dengan miring ke sebelah kanan dan tidak mengapa berbalik ke sebelah kiri nantinya. Kemudian yang keempat, kibaskan spray 3 kali sebelum berbaring. Kenapa ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita mengkibas-kibaskan kain tempat tidur kita? Karena kita tidak tahu bahwa siapa yang sudah berbaring di atas tempat tidur itu. Makanya kita dianjurkan untuk mengkibas-kibaskan. Kemudian yang selanjutnya adalah berbaringlah dengan miring ke kanan. Mungkin kita jarang ketahui kenapa Rasulullah menganjurkan kita pada saat tidur untuk berbaring ke kanan. Ya, itu ada Abu Asar menunturkan Rasulullah SAW pernah lewat di dekatku. Di saat itu aku sedang tengkurap, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangunkanku dengan kakinya sambil bersabda, wahai Junaidab, atau dipanggil Abu Zar, sesungguhnya berbaring seperti ini, tengkurap adalah cara berbaringnya penghuni neraka. Jadi kita dilarang keras untuk berbaring dengan bermiring kanan. Kemudian yang selanjutnya adalah jangan tidur di atas dak terbuka, ya. Karena di dalam hadis yang bersumber dari Ali bin Syaibah disebutkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa yang tidur malam di atas atap rubah yang tidak ada penutupnya, maka hilanglah jaminan dirinya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ketujuh, adab yang ketujuh adalah tutuplah pintu, jendela, memadamkan api dan lampu sebelum tidur. Nah, apa ini adab-adab tidur dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebagai antisipasi jangan sampai ada hal yang tidak kita inginkan terjadi. Kemudian yang selanjutnya adalah baca ayat kursi, 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Mu'awwizatain atau Al-Falaq dan An-Nas, karena banyak hadis sahih yang menganjurkan hal tersebut. Jadi
sebelum kita tidur itu perlu kita membaca surat-surat ayat kursi ataupun surat-surat pendek, baik daripada Qul Huwallah, surat bil falak, dan Qul A'udzu birabbin nas. Ini yang kita dianjurkan. Dan yang kesembilan, bacalah doa dan zikir yang keterangannya sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Ya Allah, peliharalah aku dari asapmu pada hari engkau membangkitkan kembali segenap hambamu ini, dan diucapkan dengan menyebut namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Ini semua ada hadisnya, dan ini adalah hadis Bukhari. Kemudian yang selanjutnya adalah apabila di saat tidur merasa kaget atau gelisah atau merasa ketakutan, maka disunnahkan atau dianjurkan berdoa dengan doa berikut ini. Aku berlindung dengan kalimatullah yang sempurna dari murkahnya, kejahatan hamba-hambanya dari gangguan syaitan dan kehadiran mereka kepadaku. Ini arti daripada hadis riwayat Abu Dawud dan dihasahkan oleh Al-Albani. Kemudian selanjutnya, bila bermimpi baik, maka bergembiralah kalau kita bermimpi baik, kita harus bergembira dan diceritakan hanya kepada orang yang senang kepadamu. Bila mimpi buruk, maka meludahlah ke kiri 3 kali, bacalah ta'awuz, dan jangan diceritakan kepada orang-orang lain, dan pindah posisi tidur atau bangunlah dan sholatlah. Ini yang dianjurkan. Kemudian selanjutnya adalah ketika bangun tidur, hendaklah mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami dimatikannya, dan kepadanya lah kami dikembalikan. Atau dengan ayat penutup Al-Imran, kemudian sholat. Inilah beberapa anjuran Rasulullah SAW, adab-adab untuk bangun dan tidur kembali. Jadi tentu kita tahu bersama sebelum kita tidur ini sangat perlu ada yang namanya adab. Karena terkadang kita ketika mau tidur itu hanya tidur tos saja tanpa ada adab-adab yang perlu kita perhatikan. Mungkin inilah yang sempat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan itu tentu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan. Sekian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.